Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas TIB angkatan 2023. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan program dan aplikasi yang telah kami buat menggunakan Exe. Di sini kami meneruskan tugas UTS, proyek UTS, yaitu menggunakan daycare, jadi pemesanan anak. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Marsanda Sufinarti dengan NIM 230512040066 dari kelas TIB. Perkenalkan, nama saya Elsa Kaudia Putri, 3 digit NIM terakhir 038. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik dengan 3 digit NIM terakhir 045. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifsan Hidayatullah, 3 digit NIM terakhir saya 047. Baik, di sini kami akan langsung mulai saja untuk menjelaskan aplikasi dan programnya, yaitu pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ahmad Taufik. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan mengubah file Python menjadi sebuah aplikasi berbasis Exe. Nah, di sini ini adalah bentuk dari aplikasi yang berbasis Exe, yaitu pertama-tama langkah yang pertama itu kita buka CMD prompt-nya, command prompt-nya. Di sini kita ketik pip install auto py to Exe dengan kode ini. Selanjutnya klik enter untuk menginstal py to Exe. Kemudian setelah install, klik atau ketik auto py to Exe. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini, auto py to Exe. Nah, di sini untuk membuat file Python-nya menjadi sebuah aplikasi berbasis Exe, kita klik browser, maka cari file atau programnya yang mau dibuat seperti aplikasi. Setelah itu klik open untuk menambahkan, dan untuk settingannya di OneFile ini ganti menjadi OneFile saja, dan untuk konsol window-nya ini ganti menjadi window base. Selanjutnya untuk ikonnya di sini setting mencari tampilannya untuk sebuah aplikasinya yang formatnya berupa icon. Dan untuk additional file beserta advanced dan setting itu tidak ada perubahan. Selanjutnya convert py to Exe. Maka nanti setelah melalui proses convert tersebut, file program Python itu akan menjadi sebuah aplikasi berbasis Exe. Dan ini untuk tampilannya. Nah, di sini yaitu aplikasinya. Kita buka. Seperti ini tampilannya. Nah, ini di sini saya akan
Nah, ini saya close dulu. Dan lagi. Nah, ini tampilan utama dari programnya. Ini adalah nama daycare kita. Ini adalah nama daycare kita, yaitu Little Bloom. Di sini ada sebagai user dan admin. Ini user ini, admin juga bisa mengakses usernya. Di sini user bisa memasukkan nama anak yang akan didaftarkan. Misalnya kita akan memasukkan nama Claudia. Tanggal lahirnya 30.03.2022. Jenis kelaminnya kita isi perempuan. Di sini maksud dari L dan P ini bisa diisi laki-laki dan bisa diisi perempuan. Alamatnya Sidoarjo. Simpan. Nah, selanjutnya setelah data anak berhasil diisi, kita beralih ke data orang tua. Data orang tuanya misalnya Taufik. Alamatnya sama dengan alamat anaknya tadi. Nomor teleponnya. Nah, ini kita simpan. Selanjutnya ke pendaftaran ID anaknya. Kita isi A027, ID yang sebelumnya ya. ID orang tuanya OT015. Nah, ini tanggalnya tanggal sekarang yaitu 30/12/2024. Lalu kita simpan. Selanjutnya ke pembayaran. Pembayaran ini berapa tadi? ID orang tuanya kita masukkan. Nah, ini untuk jumlah ini kita bisa memilih sendiri, user bisa memilih sendiri, dan ada jumlah tetapnya, jumlah tetap dari daycare-nya. Jika setengah hari yaitu 150.000 dan jika sehari penuh 300.000. Kita milih setengah hari saja. Nah, ini di sini selanjutnya kita memilih metode pembayarannya. Nah, metode pembayarannya ini ada 3, yaitu transfer bank, dompet digital, dan kartu debit. Kita mencoba dompet digital, lalu kita simpan. Nah, user kan sudah mengisi data-data pendaftaran. Nah, admin, kita kembali ke beranda, admin bisa mengakses dan melihat siapa saja user yang sudah mendaftar. Kita coba login ke admin. Admin ini menggunakan username dan password karena hanya admin yang bisa mengakses. Nah, ini untuk kegiatan, kehadiran, dan staff ini bisa diisi manual oleh admin. Nah, untuk lihat anak, nah ini akan masuk ke dalam tabel data anak. Nah, ini untuk contoh-contoh. Di sini saya mencoba programnya kemarin, jadi ada beberapa daftar anak yang sudah terisi karena saya sudah memasukkan dengan teman-teman saya kemarin, sudah mencoba programnya beberapa kali. Dan di sini jenis kelamin, untuk jenis kelamin kan masih kosong. Nah, ini kita bisa edit datanya, kita tambahkan di sini jenis kelamin. Nah, seperti itu. Ini kita logout ya. Nah, setelah itu, setelah lihat jenis kelamin, nah nanti akan otomatis ada. Selanjutnya ada lihat orang tua. Nah, ini juga sudah masuk datanya Pak Taufik ini tadi. Data dari anak Claudia tadi. Selanjutnya untuk kegiatan ini kita isi di sini. Jadi admin itu mengisi ID kegiatannya secara manual, nama kegiatannya, durasi dan deskripsi nanti akan muncul di sini. Seperti nama kegiatannya senam, melukis, tanggalnya tanggal berapa, durasinya berapa menit, berapa jam, dan deskripsinya ini admin menulis sendiri-sendiri karena
kegiatan kan banyak ya, jadi misal melukis apa menggunakan kertas atau menggunakan botol, nanti admin kan bisa melihat sendiri. Maka datanya tercatat rapi. Dan ini untuk kehadiran ini dari data anak dulu. Jadi siapa yang sudah mendaftar kan kita lihat. Nah, nanti kita masukkan ke kehadiran dan kegiatan anaknya. Nah, ini saya kemarin sudah dengan teman-teman saya sudah mencoba untuk memasukkan kehadiran anaknya. Nah, di setiap entitas ini kita bisa memuat data, mengedit, menghapus, dan menambah data. Seperti itu. Selanjutnya pendaftaran. Ini pendaftaran ini ada banyak pendaftar ya yang sudah dimasukkan oleh user sendiri. Dan ini untuk pendaftaran dengan lihat anak ini tidak sinkron datanya karena kemarin belum urut. Jadi kemarin itu saya dengan teman-teman saya itu mencoba yang anaknya terlebih dahulu, dan pendaftarannya kita mencoba di akhir-akhir. Jadi datanya tidak sebanyak data anak. Seperti ini. Ini sudah masuk ID orang tuanya, ID anak, dan tanggalnya. Tanggal pendaftarannya. Selanjutnya pembayaran. Nah, pembayaran ini bisa dilihat. Ini ada user-user yang telah melakukan pembayaran. Ada yang memakai transfer bank, kartu kredit, dompet digital. Nah, ini user admin bisa melihat menggunakan apa dan nanti akan dicek oleh admin. Nah, dan ini untuk list staff yang telah diisi oleh admin. Di sini ada jabatan juga dan ada jadwal kerjanya. Jadi nanti staff masuk sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan. Nah, ini ada bagian kuliner, ada bagian makan, ada bagian kesehatan, ada manajernya. Nah, ini bisa dilihat oleh admin, tapi user tidak bisa melihat bagian ini namanya admin. Jadi gitu aja penjelasan tentang run programnya. Nah, ini otomatis akan kembali ke beranda. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kode yang telah kami buat dan menggunakan penerapan konsep OOP akan di-share screen-kan oleh teman saya terlebih dahulu. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penerapan OOP pada kode ini yang telah di-share screen oleh teman saya. Jadi konsep OOP ini ada beberapa, yaitu ada class, encapsulation, instant, method, inheritance, dan data encapsulation. Baik, sini saya akan menjelaskan yang class terlebih dahulu. Pada kode tersebut, kami menggunakan sebuah kelas bernama daycare app yang tujuannya untuk mengelompokkan seluruh logika program dalam satu wadah yang terstruktur. Dengan adanya kelas, kode menjadi lebih mudah dipahami dan dipelihara. Selanjutnya, konsep OOP selanjutnya ada encapsulation. Encapsulation diterapkan dengan cara membungkus fungsi-fungsi dan logika dalam kelas daycare. Ini menjaga struktur kode tetap rapi dan fungsionalitasnya tidak bercampur dengan bagian luar program. Selanjutnya ada konsep OOP instance. Kami membuat objek atau instance dari kelas daycare app menggunakan kode app, daycare app. Objek ini memungkinkan kami untuk mengakses semua metode yang ada di dalam kelas tersebut. Selanjutnya ada metode. Di kode kami ada metode penting seperti login, role selection, dan create form.
Setiap metode ini dirancang untuk menangani tugas spesifik sehingga program lebih modular dan mudah dikembangkan. Lalu ada inheritance dan polimorfisme. Dalam kode kami tidak menerapkan pewarisan inheritance karena kode kami hanya menggunakan satu kelas yang tidak dihubungkan dengan kelas lain. Lalu ada data encapsulation atau enkapsulasi data. Saat ini, data sementara disimpan di luar kelas menggunakan variabel global seperti in-memory data agar lebih sesuai dengan prinsip OOP. Selanjutnya akan dijelaskan kodenya oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan class taker app bagian dev init self. Jadi fungsi dev init self itu berfungsi untuk konstruktor class taker app yang bertugas menginisialisasi atribut awal aplikasi. Dalam hal ini, atribut self root itu disiapkan untuk menyimpan referensi jendela utama aplikasi saat dibuat. Kemudian ada dev generate ID berfungsi untuk menghasilkan ID unik secara otomatis untuk setiap koleksi data. Jadi ID dibuat dengan format tertentu seperti misal A001 itu digunakan untuk anak, terus yang contoh selanjutnya K003 itu digunakan untuk kegiatan anak. Jadi berdasarkan jumlah data yang ada di koleksi, jika koleksi yang disebutkan tidak ditemukan, fungsi akan menampilkan pesan error menggunakan message box. Terus selanjutnya ada fungsi dev open menu. Jadi di situ berfungsi untuk bertugas membuka menu utama aplikasi berdasarkan peran pengguna, apakah sebagai user atau admin. Fungsi ini berfungsi sebagai penghubung dan memanggil fungsi main menu untuk membuat antarmuka sesuai hak akses pengguna. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Taufik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dev main menu. Yang mana fungsi ini membuat jendela utama aplikasi dengan tab-tab yang berisi fitur sesuai dengan peran pengguna. Untuk admin, tab mencakup forum input data dan tampilan data. Sementara untuk user, hanya ada forum input tanpa fitur view. Fungsi ini juga menyediakan tombol untuk kembali ke halaman pemilihan peran. Selanjutnya ada fungsi dev create form. Fungsi ini bertugas membuat forum input data sebuah tab. Setiap forum memiliki kolom yang didefinisikan dalam parameter field. Data yang dimasukkan pengguna disimpan ke koleksi tertentu dalam in-memory data. Fungsi ini juga menangani pembuatan ID otomatis untuk setiap entry baru dan menampilkan tombol simpan untuk menyimpan data. Selanjutnya akan dijelaskan teman kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang devload data. Di sini devload data bertugas untuk memuat data dari variabel in-memory data ke dalam tabel tree pada antarmuka aplikasi GUI. Prosesnya dimulai dengan menghapus semua data yang sudah ada di tabel untuk memastikan data yang ditampilkan selalu terbaru. Data yang sesuai dengan nama koleksi menggunakan collection name diambil dari memori, kemudian setiap item data dalam bentuk dictionary diubah menjadi baris tabel sesuai dengan urutan kolom yang ditentukan oleh variable fields. Lalu ada fungsi dev hitung kelamin ini, hitung jenis kelamin. Nah, ini digunakan untuk menghitung jumlah anak berdasarkan jenis kelamin, yaitu L untuk laki-laki dan B untuk perempuan. Prosesnya dimulai dengan melakukan iterasi pada data in-memory data, yaitu data anak, kemudian menghitung jumlah anak dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara terpisah. Selanjutnya ada fungsi dev hitung total anak. Nah, ini digunakan untuk menghitung total jumlah anak yang terdaftar dalam data. Prosesnya sederhana, dimulai dengan mengambil panjang data in-memory data anak menggunakan fungsi len yang secara langsung memberikan jumlah total anak yang ada. Setelah itu, hasil perhitungan ini akan ditampilkan pada pengguna melalui message box show info. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan
Fungsi def itu. Di sini saya akan menjelaskan yaitu fungsi deferral selection. Fungsi ini menampilkan halaman awal aplikasi di mana pengguna dapat memilih peran sebagai user atau admin. Jika pengguna memilih admin, fungsi ini akan memanggil jendela login. Jika peran user dipilih, maka menu untuk user akan langsung terbuka. Baik, saya akan menjelaskan fungsi def hitung beralamat. Ini bertujuan untuk menghitung jumlah anak berdasarkan alamat tempat tinggal mereka. Prosesnya dimulai dengan membuat sebuah dictionary bernama alamat count yang berfungsi untuk menyimpan jumlah anak pada setiap alamat. Selanjutnya dilakukan iterasi pada data in memory anak untuk menghitung jumlah anak di setiap alamat yang ditemukan. Setelah proses perhitungan selesai, hasilnya ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk pesan menggunakan message show info dengan menampilkan daftar alamat beserta jumlah anak yang terdaftar di masing-masing alamat. Selanjutnya ada fungsi delete selected. Ini dirancang untuk menghapus data yang dipilih dari tabel tree dan juga variabel in memory data. Proses dimulai dengan memastikan bahwa pengguna telah memilih data di tabel. Jika tidak, aplikasi akan menampilkan pesan error. Setelah data dipilih, aplikasi mengambil informasi dari baris yang dipilih menggunakan tree selection dan meminta konfirmasi penghapusan melalui pesan konfirmasi dengan message box as yes no. Jika pengguna menyetujui, fungsi akan mencari data dengan ID yang sesuai di in-memory data. Diasumsikan bahwa ID berada di kolom pertama dan penghapus data tersebut. Setelah penghapusan, tabel diperbarui dengan memuat ulang data menggunakan fungsi load data sebagai penutup. Aplikasi akan menampilkan pesan sukses atau error sesuai dengan proses. Selanjutnya ada fungsi dev login. Ini menampilkan jendela login untuk admin. Login dilakukan dengan memvalidasi username dan password yang telah di-hardcore admin, dan admin 123. Jika validasi berhasil, pengguna diarahkan ke menu admin. Jika gagal, akan muncul pesan error. Jadi, aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data anak dengan fitur yang intuitif dan efisien, dengan kemampuan memuat data, menghitung statistik, dan menghapus data interaktif. Aplikasi ini mendukung kemudahan pengguna dalam pengelolaan data secara real-time. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.